Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua kabar hari ini? Oke, mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak semua, kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan anak-anak bisa diterima dengan mudah ya, diberi pemahaman dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak semua, sekarang kita lihat ke sini nih. Di layar HP anak-anak semua ada tulisan nih besar banget nih. Apa ini judulnya kira-kira? Dibacanya apa ini? Ada yang bisa baca? Iya, dibacanya apa ini? Bersih. Dibacanya apa? Bersih. Nah, kemudian ini dibaca apa? Itu sehat. Iya, pinter. Jadi judul atau materi yang kita akan bahas itu apa, anak-anak? Bersih itu sehat. Oke. Jadi bersih itu sehat. Ya. Jadi anak-anak harus bersih supaya apa? Supaya sehat. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat ke sini nih di bawahnya. Kira-kira ini dibacanya apa nih anak-anak? Ada yang bisa baca ini? Iya, ini dibaca apa? Toharoh. Ya, walaupun ini A dibacanya toharoh. Toharoh. Ya, ini juga sama. Dibaca apa? Toharoh. Ya. Nah, lanjutkan. Ini baca apa anak-anak? Adalah. Dibacanya adalah. Ya, terus ini dibaca apa anak-anak? Bersuci. Bersuci. Pinter. Anak-anak kelas 1 sudah bisa baca ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Anak-anak tahu lagu Pelangi-Pelangi? Pelangi-pelangi. Ya, sekarang di sini. Lihat ke sini. Toharoh, toharoh adalah bersuci. Bisa anak-anak? Ulangi lagi. Toharoh, toharoh adalah bersuci. Oke, sekali lagi. Toharoh, toharoh adalah bersuci. Ya, bisa baca ya? Bisa. Lanjutkan dulu, dibaca dulu. Dibaca apa ini anak-anak? Iya, membersihkan. Membersihkan. Pinter anak-anak kelas 1. Terus, ini dibaca apa anak-anak? Diri. Diri. Iya, pinter. Terus, ini dibaca apa? Dari. Dari. Ya, terus ini dibaca apa anak-anak? Hadas. Hadas. Ini dibaca apa anak-anak? Najis. Najis. Iya. Dibacanya apa jadi? Membersihkan diri dari hadas najis. Ya. Oke, ulangi lagi. Tadi dari atas ya. Toharoh, toharoh adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas najis. Bisa anak-anak sampai sini? Ulangi lagi ya. Toharoh, toharoh adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas najis. Pinter. Bisa anak-anak? Sekali lagi. Toharoh, toharoh adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas najis. Bisa anak-anak? Bisa ya.
Oke, sekarang kita lanjut yang bawahnya. Dibaca apa dulu ini dibacanya? Ayo kita wudu. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, anak-anak kelas 1 pinter ya. Terus dibaca apa lagi? Ini lanjutannya. Sebelum sholat. Jadi dibacanya apa anak-anak? Ayo kita wudu sebelum sholat. Iya, pinter. Ya, ulangi lagi dari atas ya. Dinyanyikan ya, pelangi-pelangi. Toharoh, toharoh adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas najis. Ayo kita wudu sebelum sholat. Bisa anak-anak? Ulangi lagi. Nanti tugasnya hafalan ini ya. Hafalan nyanyi ini ya. Nyanyi toharoh ya. Oke, ulangi lagi. Toharoh, toharoh adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas najis. Ayo kita wudu sebelum sholat. Bisa? Ya, ditambah yang terakhir. Ayo kita mandi. Iya, pintar terus. Mensucikan diri. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Ulangi lagi. Ayo kita mandi, mensucikan diri. Pinter ya. Oke, dari atas. Toharoh, toharoh adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas najis. Ayo kita wudu sebelum sholat. Ayo kita mandi, mensucikan diri. Bisa? Ayo kita mandi, mensucikan diri. Ya, akhirnya ulangi lagi dari sini dulu. Ayo kita mandi, mensucikan diri. Dari atas. Toharoh, toharoh adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas najis. Ayo kita wudu sebelum sholat. Ayo kita mandi, mensucikan diri. Bisa? Pintar anak-anak kelas 1 ya. Nanti dihafalkan, terus direkam, dikirim ke Bapak tugasnya ya. Hafalan ini. Ya, hafalan ini dihafalkan. Oke. Terus kita lihat ke sini. Jadi toharoh itu apa anak-anak? Toharoh itu artinya bersuci. Nah, Pak Yunus nanya lagi nih. Toharoh itu apa artinya anak-anak? Bersuci itu di atas ada. Toharoh, toharoh adalah bersuci. Jadi toharoh itu artinya adalah bersuci. Jadi harus ingat ketika ada soal nanti pertanyaan, apa itu toharoh? Anak-anak jawab artinya apa? Bersuci. Pinter. Ya, bersuci dari apa? Bersuci membersihkan diri dari hadas dan najis. Ya, jadi anak-anak ini harus bertoharoh atau bersuci. Ya, membersihkan diri dari hadas dan najis. Toharoh itu apa sih Pak contohnya? Toharoh itu contoh bersuci ketika kita wudhu. Nah, wudhu ini adalah termasuk toharoh atau termasuk bersuci. Anak-anak pernah wudhu? Sering wudhu? Iya, yang sering ngaji, yang sering sholat, pasti dia juga sering wudhu. Karena syarat ketika anak-anak mau sholat harus suci. Harus suci bagaimana caranya? Nah, harus wudhu. Tuh di sini ada ya. Ayo kita wudhu sebelum sholat. Nah, jadi ketika sebelum sholat anak-anak harus wudhu dulu. Supaya apa? Supaya bersih dari hadas. Atau supaya suci dari hadas. Ya, ketika mau ngaji juga sama. Anak-anak harus wudhu. Ya,
ketika mau ngaji, baca Al-Quran, baca Iqra, anak-anak juga harus wudu. Ya, nah hadas itu apa sih Pak contohnya? Contoh misalkan anak-anak kentut, dut, ya. Nah, berarti anak-anak tidak suci nih, tidak suci dari hadas karena habis kentut. Maka ketika anak-anak mau ngaji, ketika anak-anak mau membaca Al-Quran, ketika anak-anak mau sholat, harus wudhu dulu karena anak-anak tidak suci, tidak bersih. Kenapa tidak bersih? Habis kentut. Ya, jadi anak-anak harus wudhu dulu ketika mau sholat. Ya, dan juga sebetulnya ketika anak-anak mau berangkat sekolah, ya, ketika mau main, bagus itu wudhu dulu. Ya, nanti wajahnya, mukanya bercahaya nantinya. Ya, nah jadi bersuci itu toharoh. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas. Contohnya apa? Wudhu. Ya, Pak, misalkan airnya kan tidak ada Pak. Contoh misalkan lagi kekeringan, hujannya nggak ada, sanyo nggak ada airnya, pam tidak ada airnya. Bagaimana kalau kita mau wudhu? Boleh pakai tanah wudhunya, namanya tayamum. Apa anak-anak namanya? Tayamum. Wudhu pakai tanah, tayamum. Nah, kalau pakai air namanya wudhu. Kalau pakai tanah namanya tayamum. Ya, jadi anak-anak kalau tidak ada air, ya tayamum. Pakai tanah, pakai debu. Ya, nah kalau sekarang kan airnya banyak. Ada di masjid ada air, di rumah ada air, di tetangga banyak ada air. Maka kita wudhu pakai air. Kalau misalkan semua nggak ada air, kekeringan semua, ya se-Cirebon misalkan kekeringan, maka anak-anak boleh tayamum, yaitu pakai tanah. Ya, nah terus selain itu apa lagi? Mandi anak-anak. Ya, mandi supaya apa? Agar badan kita bersih dan suci dari najis. Contoh, anak-anak habis kencing, habis BAB, ya, ya dibasuh, ya, cebok, ya, dibersihkan, ya, ombeh atau dicebok dibersihkan. Ya, tuh agar apa? Agar najisnya hilang. Ya, terlebih kalau kita mandi bersih, suci badan kita. Ya, habis itu baru wudhu. Nah, ini tentang bersih itu sehat. Oke, yuk sekarang kita coba nyanyi lagi. Ulangi lagi, yuk. Toharoh, toharoh adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas najis. Ayo kita wudhu sebelum sholat. Ayo kita mandi mensucikan diri. Ya, oke, sekarang kita lanjut nih ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan kita nyebut ada najis. Kalau hadas kan sudah tahu. Hadas itu contohnya apa tadi? Contohnya kentut, kita habis entut. Itu kita berarti tidak suci. Ada hadas. Ya. Nah, sekarang kita bersuci dari najis nih. Ya, anak-anak harus tahu. Najis itu ada 3 anak-anak. Ya, kalau ada yang nanya, ada berapa sih najis itu? Ada 3. Yang pertama najis apa anak-anak? Nih, anak-anak baca nih. Najis apa? Najis muhofafah. Oh, jadi najis yang pertama itu adalah najis muhofafah. Ya, anak-anak ya. Najis yang pertama itu najis apa anak-anak? Muhofafah. Najis apa sih Pak muhofafah itu? Dibaca nih, lagi sampingnya. Najis ringan. Dibacanya apa? Najis ringan. Jadi, najis muhofafah itu adalah najis ringan anak-anak. Contohnya apa sih Pak? Najis muhofafah itu kok bisa disebut najis ringan? Contoh, najis muhofafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali hanya makan atau minum ASI saja, air susu ibunya. Ya, contoh misalkan si Asep punya adik.
adiknya ini masih bayi. Ya, bayinya ini belum makan apa-apa, cuma minum air susu ibunya saja. Nah, ternyata si Asep ketika gendong adiknya, bayi itu, ternyata kena kencing. Ya, air kencing bajunya. Nah, otomatis itu bajunya kena najis. Najis bayi laki-laki. Nah, cara membersihkannya bagaimana, Pak? Cara membersihkannya cukup ambil air, kemudian cipratin saja. Tangan kita masukkan ke air, ciprat, ciprat, ciprat. Ya, dicipratin. Tuh, insya Allah itu sudah suci. Ya, Pak, kalau bayi perempuan gimana? Kalau bayi perempuan air kencingnya harus dicuci. Berbeda dengan bayi laki-laki. Ya. Nah, jadi yang pertama najis apa anak-anak? Yang pertama adalah najis muhofafah. Najis apa muhofafah itu tadi? Najis ringan. Ya, contohnya apa tadi? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, yang kedua najis apa anak-anak? Ada yang bisa baca ini anak-anak? Najis mutawasitoh. Jadi najis yang kedua adalah najis mutawasitoh anak-anak. Ya, tadi najis yang pertama muhafafah, najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh. Apa artinya najis mutawasitoh anak-anak? Najis sedang. Nah, najis sedang. Ya, contohnya apa sih Pak najis mutawasitoh? Contoh, kotoran manusia, BAB-nya manusia. Ya, kemudian kotorannya hewan, EE-nya hewan. Contoh darah, kemudian muntah. Nah, misalkan si Asep ya lagi main. Nah, ketika lagi main di jalan tiba-tiba si Asep kena EE-nya burung. Dari atas burung tersebut EE nempel di bajunya si Asep. Nah, itu bajunya si Asep najis. Ya, tidak boleh dipakai sholat. Kenapa? Karena ada najis, ada kotoran burungnya. Terus bagaimana, Pak? Harus dicuci. Ya, jadi kalau najis mutawasitoh, cara mensucikannya, cara membersihkannya harus dicuci, anak-anak ya. Dicuci sampai baunya, sampai rasanya juga warnanya hilang. Ya, tuh. Terus apa lagi Pak contohnya? Contohnya misalkan si Budi ya makan, lagi makan karena saking banyaknya si Budi makan ya kenyang. Karena kenyang si Budi muntah. Ya, karena kekenyangan makannya. Nah, karena kenyang muntah, muntahnya kena baju sendiri. Nah, muntah itu adalah najis mutawasito. Ya, anak-anak ya. Jadi kalau baju anak-anak terkena muntah, ya harus dicuci, dibersihkan. Karena najis, tidak boleh dipakai sholat. Ya, tuh. Jadi yang kedua najis apa tadi anak-anak? Najis mutawasito. Najis apa mutawasito itu artinya? Najis sedang. Contohnya apa anak-anak? Kotoran manusia, kotoran hewan, darah, dan muntah. Ya. Terus ada lagi nggak Pak? Yang ketiga ada. Yang ketiga yaitu adalah najis mugoladoh. Najis apa anak-anak? Najis mugoladoh. Najis apa sih Pak mugoladoh itu? Najis berat. Wah, kok bisa berat sih Pak? Contohnya apa? Contohnya anjing dan babi. Anjing dan babi itu adalah najis mugoladoh, najis berat. Contoh misalkan anak-anak lagi main ke sawah. Ketika lagi main, ternyata ada anjing. Anjingnya ngejar anak-anak, anak-anak lari. Tapi karena saking kencengnya lari si anjing ini, ya anak-anak kekejar. Ya, bahkan si anjing ini nempelin badannya ke kaki anak-anak. Nah, maka kaki anak-anak ini terkena
najis mugoladoh, yaitu najisnya anjing. Ya, terus Pak harus bagaimana? Harus dicuci, ya, dibasuh 7 kali, ditambah dengan tanah. Ya, harus dibasuh, dicuci dengan tanah. Iya. Ya, misalkan tadi lagi lari di sawah, terkena najis anjing, maka kaki anak-anak semua harus dicuci pakai tanah. Ya, dibanjur, banjur pakai tanah, bersihkan kakinya. Ya, tuh bukan pakai sabun ya, pakai tanah. Ya, sebanyak berapa kali tadi dibanjurnya? 7 kali. Ya, atau misalkan lagi main ke gunung, lagi liburan, ternyata di gunung tersebut ada babi, nyeruduk kita, ya, atau ngegigit. Nah, gigitan atau serudukan babi tersebut adalah najis berat atau najis mugoladoh. Sama cara membersihkannya, dibasuh atau dibanjur 7 kali, kemudian dipakai tanah. Ya, nah itu. Jadi najis itu ada 3 ya anak-anak. 1, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. 2, najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Dan yang terakhir, yang ketiga, najis mugoladoh, yaitu najis berat. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita ulangi lagi yang tadi yuk. Nah, yang ini ya, ulangi lagi. Nanti dihafalkan tugasnya ini, tugasnya ya. Toharoh, toharoh adalah bersuci, membersihkan diri dari hadas najis. Ayo kita wudhu sebelum sholat. Ayo kita mandi mensucikan diri. Iya, bisa anak-anak? Bisa. Ya, nanti dihafalkan. Terus juga tugasnya nulis juga. Nulis ini ya. Lagu ini ditulis, kalau sudah ditulis difotokan, kalau sudah dihafalkan, kirim video hafalannya, nyanyinya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak semua ilmu yang Bapak sampaikan kali ini. Oke. Oke, Bapak tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.